Indonesia, negeriku. Kata orang, Indonesia itu surga dunia. Rumah bagi sekitar 1128 suku bangsa dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dengan begitu banyak keberagaman budaya, sebuah negeri yang begitu luas dengan kekayaan sumber daya alam. Inilah Indonesiaku, Indonesia kita, Bhinneka Tunggal Ika. Singa rimba menjadi raja. Cakep! Cakep! Yuk jalan-jalan ke Indonesia. Cakep! Sama virtual journey Azahra. Wonderful Indonesia, meaningful Azahra. Yeay! Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Azahra lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat, semangat, semangat. Yeay! Azahra lovers sudah menyiapkan makanan ringannya, minuman yang sehat, dan perlengkapan virtual journey lainnya. Azahra lovers, kemarin kita sudah berjalan-jalan di rumah kita sendiri, yaitu Lampung. Tahukah kalian bahwa Lampung adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia? Wah, untuk menambah kecintaan kita dengan negara kita Indonesia, yuk kita menambah wawasan dengan menyaksikan 10 fakta menarik tentang Indonesia. Let's go! Azahra lovers, sekarang waktunya kita jalan-jalan menjelajahi Indonesia. Yeay! Sebelum kita menjelajahi Indonesia, kalian harus tahu terlebih dahulu kalau Indonesia itu adalah sebuah negara yang luas. Indonesia memiliki wilayah secara keseluruhan 1,9 juta kilometer persegi. Indonesia juga adalah negara terbesar ke-13 di dunia loh. Inilah besar Indonesia dengan negara-negara lain. Coba lihat Indonesia dengan Amerika Serikat. Lalu Indonesia dengan Kanada. Kemudian Indonesia dengan Cina. Dan sekarang lihatlah Indonesia dengan Eropa. Begitu diletakkan di garis lintang negara-negara yang dekat dengan kutub, maka bentuk peta Indonesia semakin terlihat ukuran sebenarnya. Peta dunia selama ini kita gunakan membuat persepsi seolah-olah luas wilayah Indonesia tidak seberapa. Azahra lovers, kini kita telah mengerti bahwa Indonesia benar-benar sebuah negara yang besar. Jadi, dapat dikatakan bahwa mengatur negara sebesar Indonesia itu sama saja mengatur seluruh Eropa. Bayangkan, mengatur infrastrukturnya, mengatur sumber daya manusianya, mengelola kekayaan alamnya, dan lain-lain. Azahra lovers, sudah siapkah untuk memulai perjalanan hari ini? Wah, semangatnya luar biasa. Perjalanan kita dimulai menuju Labuan Bajo. Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Nusantara loh. Destinasi yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memiliki pulau-pulau yang indah untuk dijelajahi.
Nah, sekarang waktunya kita menjelajahi Pulau Komodo. Pulau Komodo menjadi salah satu pusat konservasi dari Taman Nasional Pulau Komodo. Komodo diyakini sebagai salah satu binatang purba yang sampai saat ini masih bertahan hidup. Binatang purba ini hanya hidup di satu pulau Indonesia. Komodo dinyatakan sebagai spesies kadal terbesar di dunia dan telah tinggal di Indonesia sejak 2 juta tahun lalu. Komodo kini dirawat dan dilindungi di Taman Nasional Pulau Komodo dengan jumlah komodo mencapai 2.500 komodo. Yuhu, lanjut jelajah Nusantaranya ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya ke Kota Pekalongan yang dijuluki sebagai World City of Batik karena punya industri kain terbesar di Indonesia dan terkenal sampai ke mancanegara. Wow, amazing! Yuk kencangkan lagi sabuk pengamannya karena kita akan ke Museum Batik yang berada di daerah Jatayu yang menyajikan koleksi batik dari berbagai daerah. Dulunya tempat ini merupakan gedung peninggalan Belanda yang digunakan sebagai kantor. Di sini terdapat lebih dari 1000 koleksi batik loh. Wah, banyak banget. Jadi pengen punya semuanya ya. Indah dan menarik sekali. Nah, gak cuma orang Indonesia loh yang pakai batik. Kalau kalian tahu Barack Obama, kemudian Bill Gates, dan opa-opa Korea, mereka juga suka pakai batik loh. Makin bangga kan? Museum Batik memiliki 3 ruangan pameran, yaitu ruangan pameran 1, 2, dan yang ketiga khusus untuk batik dari Pekalongan. Kalian juga bisa membuat batik sendiri. Siapa tahu Azara Lovers ada yang mau jadi pengusaha batik kan? Amin. Batik sebagai warisan budaya bangsa memiliki filosofi mendalam yang erat kaitannya dengan unsur spiritualisme. Filosofi yang mendalam dalam pola batik berisi harapan dan doa-doa yang dihadirkan dalam berbagai upacara adat. Makin bangga pakai batik kan? Yeay! Azara Lovers, tak terasa ya sudah hampir 1 tahun kita melaksanakan daring tepat tanggal 11 kemarin. Selama daring kita selalu menggunakan gadget seperti HP dan laptop. Nah, kalian pasti tahu ini kan? Apalagi yang ini. Coba dengar ini dulu ya sebentar. Bangka Belitung merupakan produsen timah terbesar dunia setelah Tiongkok. Kepulauan Bangka dan Belitung salah satu provinsi yang ada di Indonesia kan? Yuk langsung aja siap-siap kita meluncur ke Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Terletak di bagian timur Pulau Sumatera dan dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kita jalan-jalannya pakai mobil listrik Tesla yang berbasis baterai, yang ramah lingkungan tanpa polusi. Sebelumnya kita isi dayanya dulu ya di stasiun pengisian listrik umum atau SPLU yang ada di sejumlah daerah. Dan di Bangka ini sebagai penghasil kobat, yaitu komponen untuk pembuatan baterai mobil listrik. Wah, hebat banget nih Bangka Belitung. Jadi makin bangga dan semangat kan untuk jalan-jalannya? Pastinya, Indonesia kan sangat kaya. Perlu kalian ketahui ya bahwa Bangka dan Belitung adalah penghasil sekitar 90% timah Indonesia, sehingga membuat Indonesia menjadi eksportir timah kedua terbesar di dunia. Juga Indonesia punya cadangan nikel 30% terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai pemain global dalam pembuatan mobil listrik. Yuk di list siapa yang mau punya mobil listrik, karena bahan bakunya berasal dari Indonesia. Sebelum diolah, timah didapatkan melalui proses penambangan sehingga terdapat lubang-lubang bekas galian. Galian tersebut menjadi destinasi wisata yang menarik dan estetik di daerah Bangka dan Belitung. Contohnya yaitu Aiketo dengan dinding berwarna coklat. Estetik banget ya. Nah, selanjutnya ada Danau Kaulin atau Chamoy Air Biru, yang artinya danau dengan air yang biru, jernih, dan pasir putih di sekelilingnya itu sebenarnya bekas galian tambang juga loh. Wah, keren banget. Indonesia kaya, Indonesia hebat, Indonesia luar biasa. Makin bangga kan jadi orang Indonesia? Harus bangga dong. Wonderful Indonesia, meaningful Azara.
Lovers, sekarang kita mau jalan-jalan ke beberapa masjid di Nusantara. Sekarang kita sudah sampai Banda Aceh. Di sini kita akan mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman yang berada tepat di jantung kota Banda Aceh. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita ke salah satu masjid yang ada di Banten, yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenal dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Lovers, yuk kita bergeser lagi ke daerah Pasuruan, Jawa Timur. Di sini kita akan berkunjung ke Masjid Cengho. Wah, namanya tidak asing ya, karena nama ini dipakai di salah satu kelas di SD Islam Azhara Bandar Lampung. Dari Pasuruan, Jawa Timur, yuk kita bergeser lagi ke Bali. Nah, ternyata di Bali juga ada masjid loh, yaitu Masjid Besar Al-Hidayah. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan sekarang kita sudah sampai di ujung timur Indonesia, yaitu Papua. Kita mau berkunjung ke salah satu masjid, yaitu Masjid Baitur Rahim, Jayapura. Azhara Lovers, masih banyak sekali masjid-masjid yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa ternyata negara kita merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Wah, melelahkan juga ya berkeliling Nusantara. Kalau begitu, kita rehat sejenak yuk sambil menonton film. Film apa ya yang akan kita tonton hari ini? Yuk kita saksikan. Yeay, film Upin dan Ipin. Azhara Lovers pasti tidak asing ya, dan pasti semuanya suka film ini. Azhara Lovers tahu nggak sih kalau salah satu animator film Upin dan Ipin ini berasal dari Indonesia loh. Namanya adalah Marsha Cikita Fauzi. Azhara Lovers, kenal tidak dengan yang ada di gambar ini? Dia adalah Artina Prastiwi, seorang penemu vaksin penghambat virus flu burung beberapa tahun silam. Wah, ternyata Indonesia punya banyak orang-orang berprestasi yang jarang diketahui orang ya. Azhara Lovers tentu tahu ya film ini. Ya, ini adalah film Sequel The Hobbit. Azhara Lovers tahu nggak? Suara gemericik koin saat Bilbo berjalan di atas harta karun itu dihasilkan dari musik gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional asli Indonesia. Gamelan merupakan salah satu instrumen yang sakral. Gamelan dapat mengendalikan emosi pemainnya. Nah, di Indonesia banyak sekali makanan khas dari berbagai daerah. Tahukah kalian bahwa ada beberapa makanan khas Indonesia yang masuk ke dalam kategori 50 makanan terenak di dunia? Nah, ada apa saja ya kira-kira makanannya? Yang pertama ada gado-gado, kemudian ada sop buntut, ada rendang yang berasal dari Sumatera Barat, kemudian juga ada nasi goreng yang sering kalian temui di banyak tempat, bahkan di lingkungan rumah kita banyak yang jual. Dan yang terakhir ada sate, baik sate Padang maupun sate Madura. Wah, seru sekali ya Azhara Lovers. Oh iya, Umi Gia dan Umi Yuli, kenapa sih hari ini kita pakai batik? Oke, Azhara Lovers, kalau kalian menyaksikan 10 fakta mengenai tentang Indonesia tadi dan benar-benar memahaminya, pasti kalian tahu jawabannya, tidak kan Yuli? Iya, benar sekali. Jadi, batik merupakan warisan budaya Indonesia dan merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia. Kalian menggunakan batik hari ini sebagai bukti bahwa kalian mencintai Indonesia dan melestarikan budaya Indonesia. Untuk membuktikan
menentukan perjalanan selanjutnya. Dengan cara klik link di bawah ini dan silakan pilih tujuan journey kita berikutnya. Ditunggu